ke-8, tim gabungan masih terus melakukan pencarian objek-objek terkait kecelakaan atau jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Kasus harian positif infeksi virus corona di Indonesia per Minggu 17 Januari bertambah 11.287 kasus. Cuaca hujan pada sore tadi menyebabkan pencarian korban longsor di Sumedang, Jawa Barat dihentikan sementara. Yang melanda wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih terjadi. Saudara, gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Yang berada di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur meletus pada Sabtu sore 16 Januari 2021. Bencana longsor terjadi di sejumlah wilayah di Manado, Sulawesi Utara. 5 orang dilaporkan tewas akibat kejadian. Ribuan rumah di Kabupaten Jember, Jawa Timur terendam banjir luapan sungai yang berhulu di Taman Nasional Meru Betiri pada Kamis sore. Rentetan bencana alam melanda berbagai wilayah di Indonesia pada awal tahun 2021 ini. Peristiwa longsor, banjir, gempa bumi hingga erupsi gunung berapi terjadi berurutan di pertengahan Januari. Ratusan ribu warga menjadi korban terdampak dalam berbagai peristiwa ini. Mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sanak saudara mereka menjadi korban luka ataupun tewas imbas bencana alam yang dialami. Pemerintah saat ini tengah disibukkan dengan berbagai upaya evakuasi di tengah kasus harian COVID-19 yang terus melonjak setiap harinya. Tercatat per Sabtu 16 Januari 2021, kasus harian COVID-19 tembus hingga lebih dari 14.000 kasus. Belum lagi upaya evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang kini memasuki hari ke-9 proses pencarian. Berikut ini deretan bencana alam yang baru saja melanda beberapa daerah di Indonesia. Peristiwa bencana alam diawali dari Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, pada Sabtu 9 Januari 2021 sore. Tanah longsor terjadi seusai hujan deras mengguyur kawasan Sumedang dan Kabupaten Bandung. Dalam peristiwa ini sejumlah orang hilang dan tewas karena tertimbun material longsoran, termasuk dan Ramil Kecamatan Cimanggung, Kapten Infanteri Setio Pribadi, dan juga Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang, Yedi. Mereka menjadi korban setelah adanya longsor susulan. Tidak hanya mereka, sejumlah orang lainnya juga ikut tertimbun pada longsoran kedua. Hal ini lantaran saat itu warga dan juga tim SAR gabungan tengah melakukan evakuasi dan pendataan jumlah korban pada longsor pertama. Hingga Minggu 17 Januari 2021 tercatat ada 32 orang tewas, 8 orang masih dalam pencarian, 3 luka berat, dan 22 luka ringan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut bencana longsor yang terjadi di Sumedang di luar perkiraan pemerintah. Untuk itu pihaknya akan menyiapkan lahan baru untuk relokasi warga dan pembangunan rumah menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Sementara itu, dosen Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, Diki Muslim mengatakan, wilayah longsor tersebut memiliki kontur lahan yang curam. Hal ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Pusat Riset Kebencanaan UNPAD, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, serta sejumlah alumni FTG UNPAD. Diki meminta warga ataupun pemerintah daerah waspada terhadap kemungkinan bencana susulan yang akan terjadi di kawasan tersebut. Hujan dengan intensitas tinggi juga mengakibatkan sebagian wilayah di Kalimantan Selatan terendam banjir. Air mulai menggenang sejak Selasa 12 Januari 2021. Setidaknya, ada 7 kabupaten di Kalimantan Selatan yang dilanda banjir. Daerah yang mengalami banjir parah adalah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Banjir juga memutus akses jalur Trans Kalimantan di wilayah Gunung Raja, Kabupaten Tanah Laut sepanjang 3 km. Ketinggian air yang menggenangi jalan mencapai 1 meter. Terjangan air juga mengakibatkan jembatan penghubung jalur Trans Kalimantan di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar terputus. Padahal, jembatan tersebut menghubungkan antara Kabupaten Banjar dan hulu Sungai Selatan hingga ke Kalimantan Timur. Hujan yang terjadi juga mengakibatkan peristiwa tanah longsor di Desa Guntung Besar, Kabupaten Tanah Laut. Atas hal ini, 2 wilayah yang terdampak paling parah yakni Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut menetapkan status siaga bencana dan status tanggap darurat. Hingga Sabtu 16 Januari 2021 dilaporkan ada 5 orang tewas akibat banjir ini. BNPB menyatakan sebanyak 27.111 rumah terendam dan 112.709 warga mengungsi. Berdekatan dengan banjir di Kalimantan Selatan, wilayah Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat diguncang gempa pada Kamis 14 Januari 2021 dan Jumat 15 Januari 2021. Gempa pertama berkekuatan 5,9 skala Richter terjadi pada Kamis pukul 14.35 waktu Indonesia Tengah, dan gempa susulan dengan kekuatan 6,2 skala Richter
terjadi pada Jumat pukul 2:28 waktu Indonesia Tengah. Gempa dengan kedalaman 10 km ini juga memicu kerusakan, korban jiwa, dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat. Kuatnya getaran mengakibatkan sejumlah gedung vital roboh, seperti kantor Gubernur Sulawesi Barat dan juga Rumah Sakit Mitra Manakara. Dalam beberapa video amatir warga terekam momen-momen pilu para korban yang tidak sempat lari dari runtuhnya bangunan. Setelah gempa utama, terjadi puluhan kali gempa susulan. BNPB mencatat ada 56 orang korban tewas yang dilaporkan per Sabtu 16 Januari 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Korban tewas terbanyak berasal dari Kabupaten Mamuju, yakni sebanyak 47 orang, sedangkan 9 orang lainnya berasal dari Kabupaten Majene. Selain korban tewas, BNPB mencatat ada 637 orang mengalami luka di wilayah Majene dan 189 orang di Mamuju. Setidaknya terdapat 10 titik pengungsian yang tersebar di Kabupaten Majene dan 5 titik pengungsian di Kabupaten Mamuju. Kondisi aliran listrik dan akses komunikasi yang sempat terganggu berangsur-angsur pulih. Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu 16 Januari 2021 pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan, terjadi luncuran awan panas sejauh 4,5 km. Peristiwa ini juga sempat rekam dalam video amatir yang direkam oleh warga setempat. Mengenai status gunung, saat ini Gunung Semeru masih berada pada level 2 atau waspada, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sedang melakukan evaluasi lebih lanjut. Pasca erupsi Gunung Semeru, terjadi hujan abu yang mengguyur 9 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanwadi mengatakan, hujan abu vulkanik melanda Kecamatan Kuripan, Bantaran, Leces, Tegal Siwalan, Dringu, Banyuanyar, Sumberasih, Wonomerto, dan Sumber. Selain mengeluarkan awan panas, Gunung Semeru juga mengeluarkan guguran lava. Menurut Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Nia Hairani, guguran lava itu meluncur sejauh 500 hingga 1000 meter ke arah Curah Kobokan, Lumajang. PVMBG mengimbau masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Semeru untuk mewaspadai potensi lahar dingin, mengingat saat ini masih dalam musim hujan. Pihak BPBD menyatakan kemungkinan untuk mendirikan posko pengungsian. Peristiwa banjir disertai tanah longsor juga melanda wilayah Manado, Sulawesi Utara. Banjir dan tanah longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil pada Sabtu 16 Januari 2021 pukul 15:09 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi muka air sekitar 50 hingga 300 cm. BNPB menyatakan 500 jiwa mengungsi akibat bencana alam ini. Sementara itu kerugian material yakni 2 unit rumah rusak berat dan 10 unit rumah rusak sedang. BPBD Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado melakukan kaji cepat dan evakuasi bersama SAR, TNI Polri, masyarakat dan relawan. Beruntung saat ini banjir sudah berangsur surut. Banjir juga merendam 7 kecamatan di Jember, Jawa Timur. BPBD Kabupaten Jember mencatat ada sebanyak 3.986 KK yang terdampak banjir yang terjadi sejak Selasa 12 Januari 2021 hingga Kamis 14 Januari 2021. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Kecamatan Tempurojo, setidaknya ada 3 desa yang ketinggian airnya mencapai 1,2 meter, sehingga warga harus diungsikan. Kini pihak-pihak terkait seperti Basarnas, BNPB, BPBD, TNI Polri dan juga para relawan tengah berjibaku untuk melakukan upaya evakuasi para korban. Pemerintah juga tengah berupaya untuk menata daerah-daerah yang mengalami bencana agar dapat pulih kembali. Para korban di beberapa daerah terdampak bencana kini juga mulai merasakan kekurangan logistik ataupun air bersih. Mari saling eratkan tangan untuk bahu-membahu menolong saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.